Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisna Gososro Sabu Inten bagian ke-25. Maisa Jenar menyaksikan sikap Sagutro itu dengan penuh keheranan. Ia tidak dapat menangkap seluruh perasaan yang bergelut dalam dada orang itu, sehingga tampak sangat menggelikan bahwa orang yang tinggi tegap, berkumis tebal, serta berkulit hitam mengkilap, tetapi menangis terseduh-seduh. Sagutro, agak aneh kelakuanmu itu bagiku. Seorang laki-laki macam kau yang dengan sikap jantanmu berani menantang maut, kini tiba-tiba kau menangis macam anak-anak, kata Maisa Jenar. Tuan, jawab Sagutro sambil mengangkat kepalanya. Tak pernah selama hidupku merasakan sesuatu yang demikian mengharukan seperti kali ini. Saya merasakan bahwa ternyata bukanlah kekerasan melulu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini, meskipun Tuhan bermodalkan kekuatan yang tiada taranya. Tetapi sikap Tuhan adalah suatu penguasaan mutlak atas diriku. Seandainya Tuhan tidak berbuat demikian, mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang ada, aku pasti akan menyerang Tuhan. Atau setidak-tidaknya aku ingin mati sebagai seorang laki-laki sejati. Tetapi sekarang hidupku, matiku bulat-bulat di tangan Tuhan. Juga seandainya Tuhan ingin menyaksikan aku mati di sarang semut Saloko, tidaklah menjadi masalah lagi bagiku, kata Sagutro. Maisa Jenar terharu mendengar kata-kata Sagutro. Tetapi meskipun demikian, ia tetap berhati-hati, sebab kata-katanya itu keluar dari mulut seseorang penjahat yang cukup mempunyai ikatan yang sempurna. Tidak mustahil bahwa cara-cara demikian yang sering dilakukan untuk mengurangi kewaspadaan lawannya. Hanya karena kejadian itu tampaknya meyakinkan, maka Maisa Jenar pun tidak perlu lagi terlalu mencurigainya. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri, hanyut oleh arus perasaan masing-masing. Sementara itu, nyala api di sebelah selatan itu pun tampak semakin terang. Angin malam pun terasa demikian dingin, menggigit tulang. Sagutro, marilah kita pergi, kata Maisa Jenar kemudian, memecahkan kediaman mereka. Mari Tuan. Berlahan-lahan Maisa Jenar berdiri tegak serta memandang ke arah Roro Wilis berbaring. Tetapi, mestikah gadis itu aku bangunkan? Desis Maisa Jenar. Atau kita menunggu sampai besok? Sahut Sagutro. Tidakkah ada bahayanya? Apakah tidak mungkin salah seorang kawanmu datang pula ke tempat ini? Dengan demikian, kau pun pasti akan mendapat kesulitan, jawab Maisa Jenar. Sagutro diam menimbang-nimbang. Memang mungkin sekali salah seorang dari kawannya datang pula ke tempat ini, meskipun mula-mula mereka berpencaran. Jadi, bagaimana pendapat Tuan? Tanya Sagutro lagi. Maisa Jenar tidak segera menjawab. Ia pun sedang berpikir bagaimana sebaiknya. Kalau pada saat itu ia langsung bersama-sama Roro Wilis pergi ke arah api itu, tidakkah ada kemungkinan orang-orang yang sedang mencarinya pergi ke arah api itu juga? Sagutro, tidakkah kawan-kawanmu juga akan pergi ke arah api itu? Aku kira tidak, Tuan. Pasti mereka tahu bahwa arah itu adalah arah Ki rumah Ki Ardi. Tetapi mungkin pula mereka berpikir bahwa di sana akan dapat mereka temukan kami, yang dapat diperhitungkan bahwa kami akan pergi ke arah api itu. Tetapi mungkin pula mereka berpikir
bahwa di sana akan dapat mereka temukan kami, yang dapat diperhitungkan bahwa kami akan pergi ke arah api itu. Sagutro mengangguk kecil. Memang masuk akal pula bahwa kawan-kawannya mempunyai perhitungan yang demikian. Jadi, bagaimanakah sebaiknya? Kembali mereka terdiam menimbang-nimbang. Memang tidaklah mudah menghindari gerombolan Lowo Ijo yang berjumlah 20 orang, justru di wilayah mereka sendiri. Sagutro yang merupakan salah seorang dari gerombolan itu pun masih belum dapat menemukan bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindarkan kawan-kawannya. Tuan, adakah sesuatu kepentingan Tuan dengan orang itu? Mendapat pertanyaan yang demikian, Maisa Jenar agak menjadi repot untuk menjawabnya. Pastilah ia tidak akan dapat mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang yang ada hubungannya dengan keris sigar penjalin, sebab pastilah ia mendapat jawaban bahwa orang itu bernama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura Wonosobo. Tiba-tiba Maisa Jenar teringat bahwa kakek Roro Wilis itu menyebut dirinya Ki Santanu. Karena itu segera ia menjawab, Sagutro, sebenarnya kedatanganku ke daerah Pliridan ini adalah untuk mencari seseorang yang bernama Ki Santanu. Kalau aku dapat bertemu dengan Ki Ardi, mungkin aku dapat menanyakan kepadanya tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini. Mungkin ia mengenal orang yang bernama Ki Santanu itu. Sagutro tampak mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini, sebab ia dalam melakukan tugasnya banyak berhubungan pula dengan penduduk, sehingga hampir semua dikenalnya. Tetapi nama Santanu belum pernah dikenalnya. Tuan, barangkali aku dapat mengenal semua orang di sini sedemikian baiknya, seperti juga Ki Ardi. Tetapi nama itu belum aku dengar. Mungkin di samping namanya ia mempunyai sebutan lain, atau barangkali Tuan dapat mengatakan kepadaku bagaimanakah ciri-ciri orang itu? Jawab Sagutro. Maisa Jenar menggeleng perlahan-lahan. Aku sendiri belum pernah mengenal wajahnya. Ia adalah kakek gadis ini. Nah, mungkin kau dapat bertanya kepadanya. Marilah kita tengok ia. Barangkali ia sudah bangun. Sagutro tidak menjawab. Segera ia berdiri dan berjalan ke belakang Maisa Jenar. Tetapi mendadak terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Cepat seperti kilat Maisa Jenar meloncat ke arah tikar yang masih terbentang. Tetapi Roro Wilis sudah tidak ada lagi di atasnya. Jantung Maisa Jenar bergelora hebat sekali. Sadarlah ia bahwa ia telah berbuat suatu kelengahan di daerah yang berbahaya serta mengandung banyak rahasia ini. Ia terlalu lama meninggalkan Roro Wilis seorang diri. Segera ia berdiri tegak serta mengangkat kepalanya, memusatkan pikiran serta segenap panca inderanya untuk menangkap tiap-tiap gerakan maupun suara di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang tampak selain daun dan ranting-ranting yang digoyangkan angin, serta tak ada yang didengar selain gemerisik di daunan itu sendiri. Maisa Jenar adalah seorang yang cukup matang. Ia memiliki ketenangan pikiran serta kecepatan bertindak. Tetapi meskipun demikian, kali ini hampir kehilangan semua sifat-sifatnya itu. Pada saat ia menghadapi pasing-singan, ia masih tetap sadar dan dapat menguasai pikiran sepenuhnya. Tetapi sekarang ia menghadapi suatu peristiwa yang belum pernah dirasakan. Hilangnya Roro Wilis dirasakan sebagai suatu peristiwa yang langsung menusuk perasaannya yang paling dalam. Dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba Maisa Jenar berlari ke sana kemari sambil memanggil-manggil nama Roro Wilis. Melihat sikap Maisa Jenar yang demikian itu, Sagutro menjadi heran bercampur cemas, sehingga terpaksa ia pun turut berlari-lari kian kemari. Tetapi sebagai orang yang lebih tua, taulah Sagutro bahwa Maisa Jenar tidak hanya merasa bertanggung jawab atas hilangnya Roro Wilis, tetapi pastilah ada suatu perasaan yang jauh lebih dalam
daripada itu. Dan memang demikianlah kiranya Maisa Jenar mencoba mendesak perasaan-perasaan yang menyentuh-nyentuh hatinya terhadap Roro Wilis, tetapi ternyata perasaan itu telah menyangkut di hatinya sedemikian eratnya. Hilangnya Roro Wilis dirasakan sebagai hilangnya sebagian dari jiwanya sendiri. Sampai beberapa saat masih saja Maisa Jenar memanggil-manggil nama Roro Wilis, tetapi tidak ada suara yang menyambutnya. Sehingga ketika Maisa Jenar sudah pasti bahwa Roro Wilis telah lenyap, menggelegaklah darahnya, tubuhnya gemetar serta giginya gemetar. Tiba-tiba saja ia ingin menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya untuk menyalurkan amarahnya. Dalam keadaan yang demikian, dengan penuh kemarahan Maisa Jenar menyalurkan segala kekuatannya ke sisi telapak tangannya. Disilangkan tangan kirinya di muka dada, serta diangkatnya tangan kanan setinggi-tingginya. Dengan sekali loncat, ia telah berdiri di samping sebuah batu seperut kerbau. Maka dengan menggeram hebat sekali, dihantamnya batu itu sampai pecah berserakan. Sagotro adalah seorang penjahat yang telah banyak makan garam, telah banyak sekali ia menyaksikan betapa hebatnya Lowo Ijo. Tetapi ketika ia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Maisa Jenar, tubuhnya menjadi gemetar. Pada saat ia menyaksikan Lowo Ijo terluka parah, sama sekali ia tidak percaya bahwa luka itu disebabkan oleh karena pukulan tangan saja. Ia menyangka bahwa orang yang telah melukainya pasti mempergunakan senjata rahasia atau sebangsanya. Tetapi sekarang ketika ia berkesempatan untuk menyaksikan sendiri akibat dari pukulan orang yang telah melukai Lowo Ijo itu, bulu tengkuknya serentak berdiri. Kalau misalnya saja pukulan itu dikenakan kepalanya, pastilah akan hancur berserakan pula lebih dari batu itu. Diam-diam Sagotro mengucap syukur dalam hatinya bahwa Maisa Jenar tidak masuk dalam jebakan mereka. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya pasti hebat sekali. Meskipun gerombolannya berjumlah 20 orang, serta diantaranya ada orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit yang mempunyai kepandaian hampir setingkat Wadas Gunung, Bagolan yang terkenal mempunyai aji Welut Putih, serta beberapa orang lagi, tetapi sulitlah kiranya untuk dapat menangkap Maisa Jenar. Andai kata itu bisa terjadi, pastilah lebih dari separuh di antaranya sudah tak lagi sempat menyaksikan datangnya fajar. Tetapi belum lagi Sagotro habis berangan-angan, tiba-tiba matanya terbelalak lebar, tubuhnya semakin gemetar lagi, serta peluh dingin mengalir membasahi seluruh badannya. Pada saat itu, Maisa Jenar yang tidak puas dengan pelepasan amarahnya mendadak meloncati Sagotro dan langsung memegang leher orang itu sambil mencengkram. "Setan, rupanya kau telah memancing aku untuk menjauhi Wilis." Belum lagi Maisa Jenar berbuat sesuatu, nafas Sagotro telah terasa sesak. Ia ingin menjawab, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Karena ketakutannya yang amat sangat, ia tahu betul bahwa dalam keadaan demikian dapat saja Maisa Jenar bertindak di luar kesadarannya. Maisa Jenar yang lunak kini telah berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahannya. Kedua tangannya yang memegang leher Sagotro semakin lama semakin menekan. Kini nafas Sagotro benar-benar menjadi sesak. Tangan Maisa Jenar itu pun terasa demikian erat mencekik lehernya, sampai akhirnya ia merasa bahwa akhir hidupnya telah tiba. Justru karena hal yang sama sekali tak diketahuinya. Tetapi ketika telah terasa bahwa harapan untuk hidup sudah tidak ada lagi, hatinya malahan menjadi tenang. "Tuan, aku tidak akan menghindarkan diri dari hukuman yang akan Tuan jatuhkan atas diriku. Sebab hal yang demikian adalah wajar sekali. Tetapi yang aku sangat sedih adalah justru kematianku disebabkan oleh suatu hal yang sama sekali tak ku mengerti. Sebab aku sama sekali tak sengaja menjauhkan Tuan dari gadis itu.
Maka, kalau Tuan benar-benar akan membunuhku, bunuhlah aku sebagai seorang anggota gerombolan Lowo Ijo yang ingin menyelakakan Tuan," kata Sagutro dengan suara susah payah. Ternyata kata-kata yang diucapkan dalam keadaan yang putus asa itu dapat menyentuh kesadaran Maisa Jenar. Apalagi ketika Maisa Jenar sejenak memandang wajah Sagutro yang kasar, jelek, dan kotor, tetapi yang dari matanya memancar keputusasaan, dari kekosongan, bahkan lama-kelamaan berubah menjadi seperti mata kekanak-kanakan yang belum pernah dijamah dosa. Demikianlah, maka sedikit demi sedikit Maisa Jenar dijalari kembali oleh sifat-sifatnya, serta sedikit demi sedikit pikirannya dapat bekerja kembali. Sejalan dengan itu, pegangan tangannya pun menjadi semakin kendor, sehingga akhirnya dilepaskanlah leher Sagutro itu sama sekali. "Maafkan aku, Sagutro." Mendengar kata-kata itu, kembali hati Sagutro melonjak hebat sekali. Hampir saja air matanya tidak dapat ditahannya. "Sagutro, benarkah kau tidak berbuat itu?" "Tuan, memang aku dapat memahami tuduhan itu, tetapi sebenarnya lah bahwa kedatanganku sama sekali tak ada hubungannya dengan hilangnya gadis itu, kecuali kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang segerombolanku di luar rencana semula," jawab Sagutro. Maisa Jenar menundukkan kepala, tetapi ia dapat mempercayai kata-kata Sagutro, sebab andai kata hal itu dilakukan oleh kawan-kawan Sagutro, bahkan Joko Soka sekalipun, ia pasti akan dapat menangkap suara ataupun gerak dari orang itu. Sebab untuk mengalahkan Sagutro, ia sama sekali tidak perlu memusatkan segala perhatiannya. Apalagi jarak mereka dengan Roro Wilis berbaring tidaklah demikian jauhnya. Karena itu, ia menduga bahwa hal ini dilakukan oleh seorang yang memiliki kehebatan luar biasa pula. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang ketika ia mengingat betapa cepatnya Pasingsingan bertindak. Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tikar yang masih terbentang itu. Tiba-tiba Maisa Jenar melihat bungkusan Roro Wilis masih juga ada di situ. Ia jadi teringat bahwa dalam bungkusan itu terdapat sebilah keris pusaka Ki Ageng Pandan Alas, yaitu Kiai Sigar Penjalin.